Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana minal ladzina yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Para pemirsa Muhasa TV yang dimuliakan Allah, adalah sangat menarik bahwa Ramadan ini tentu saja salah satu sebutannya ialah Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, karena ya difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita mengkaji satu ayat dari surat Al-Baqarah 183 ya, dalam kaitannya dengan ya, konteks-konteks yang tidak semata-mata ya, berhubungan dengan puasa kita ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama di situ ada dimensi iman ya, ya ayyuhalladzina amanu ya. Tentu saja iman itu bermakna at-tasdiqul qalbi, yakni mengakui kebenaran sesuatu di dalam hati ya. Nah, dalam konteks ini kita beriman pada 6 hal yang sudah sangat lumrah kita ketahui ya. Beriman kepada Allah ya, pada malaikat ya, adanya malaikat ya, lalu kitab-kitab Allah, lalu Allah punya utusan-utusan ya, lalu percaya pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah, yaitu takdir Allah, dan yang terakhir percaya kepada kehidupan akhirat ya. Nah, maka iman yang seperti itu ya, memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satunya ialah ya, memiliki fungsi untuk kita ini ya, dalam keadaan apapun itu harus memiliki optimisme yang kuat ya. Nah, fungsi ini terkait dengan as-saum ya, itu menjadi bagian penting ya, bagian penting, karena sesungguhnya orang memulai puasa itu juga dengan penuh optimis bahwa ya, ia insya Allah diberi kekuatan oleh Allah, bisa kuat ya, bahkan kuat sampai 1 bulan ya, ada optimisme di situ. Lalu kutiba alaikumussyam, ada kata asyam ya, ini bentuk jamak, mufradnya as-saum. Nah, as-saum ini ya, artinya adalah al-imsak ya, al-imsak. Al-imsak itu menahan diri ya, menahan diri. Nah, jadi ada optimisme ya. Tentu optimisme itu dalam hal mencapai sesuatu ya.
Jadi ketika kita berusaha mencapai sesuatu itu ya akan ada kekuatan yang hampir penuh ketika pencapaian terhadap sesuatu itu didasari oleh optimisme. Tentu sebagai manusia kita lemah, tapi bukankah kita punya Allah yang maha kuat, ya? Allah yang Al-Ghani Al-Hamidu, yang maha kaya, maha terpuji dan lain-lain sebagainya, ya. Maka ya, kelemahan-kelemahan kita itu kita sandarkan kepada Allah, lalu kita bangun optimisme itu, ya. Kemudian ya, untuk mencapai sesuatu itu tentu ada perjalanan yang panjang. Nah, dalam perjalanan yang panjang inilah kita juga harus membangun mindset kita, mental kita itu dengan prinsip yaitu bisa menahan diri, ya, bisa menahan diri. Nabi mengatakan, jika engkau tidak malu, fasna masyita, lakukan apa saja, ya. Nah, karena itu ya, maknanya hadis ini juga mengajarkan kita supaya dalam banyak hal itu kita bisa menahan diri. Dan dalam konteks puasa itu, dalam konteks as-saum itu, justru kita diajarkan menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya dibolehkan. Ya. Al-aklu wasyurbu, makan dan minum itu dua hal yang dibolehkan. Demikian pula menyalurkan libido suami istri itu juga dibolehkan, ya. Tapi kemudian kita diperintahkan menahan diri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar shadiq sampai kemudian tenggelamnya matahari. Padahal ketiga hal itu asalnya boleh, ya, dibolehkan. Maknanya kalau kita berhasil dapat menahan diri untuk hal yang dibolehkan, kalau kita bisa membangun mindset kita, ya, untuk bisa menahan diri untuk hal-hal yang dibolehkan, ya, konsekuensi logisnya kita lebih bisa menahan diri dari segala hal yang memang, ya, itu dilarang, ya, dilarang, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Kalau yang mubah saja kita bisa menahan diri, maka yang makruh apalagi yang haram mestinya lebih bisa menahan diri. Nah, di dalam menahan diri itu sebenarnya ada investasi, ya, investasi, ya. Sesuatu yang bisa kita menikmati seketika, tapi lalu kita tunda-tunda, ya, kita tunda-tunda untuk dinikmati. Maka ini sebenarnya ya kita bisa menyebut dengan istilah investasi. Ketika kita puasa, telah kita menginvestasikan kenikmatan-kenikmatan, ya. Kita bisa makan sekarang, bisa minum sekarang, ya. Tapi itu kemudian kenikmatan itu kita tunda sampai nanti maghrib. Hampir pasti ketika kita berbuka itu, ya, itu kenikmatannya akan berganda-ganda. Lisoimi farhatan, ya, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, kata Nabi, ya. Puasa itu memiliki dua kegembiraan. Gembira, ya, merasakan nikmat ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka, ketika seseorang berbuka, dan nanti kita, ya, seseorang itu akan bertemu dengan Allah, itu pun juga kegembiraan, bahkan kenikmatan terbesar. Jadi ada investasi. Oleh karena puasa itu ibadah yang sangat berat, ya, dan itu 1 bulan penuh, ya, 1 bulan penuh, ya, menahan diri tadi itu, ya. Nah, sehingga kita lalu dihibur oleh Allah dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Ya, puasa ini ya diwajibkan juga pada umat-umat sebelum kalian. Jadi kalau kalian menahan diri dari lapar dan haus, maka sesungguhnya puasa itu juga diwajibkan pada orang-orang yang dahulu. Lalu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian ya selalu dalam keadaan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang, agar selalu kalian itu berada dalam situasi taat kepada Allah ya. Sehingga la'allakum tattaqun itu yang dituju adalah istimroru fi ta'atillah ya, terus menerus di dalam taat kepada Allah ya, fimtithali awamirih, dalam hal melaksanakan perintah-perintahnya, wajatina binawahihi, dan meninggalkan segala yang dilarang. Kata tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari yang artinya ya perbuatan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Sedang dan akan dilakukan itu kalau digabungkan bermakna al-istimror ya, ada keberlanjutan. Kenapa tidak la'allakum minal muttaqin ya, tidak menggunakan agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sebab menjadi orang yang bertakwa itu ya, kalau sekarang terjadi belum tentu besok, belum tentu nanti ketika kemudian ajal itu sampai pada kita ya. Ada orang-orang yang dulunya bertakwa bahkan akhirnya bisa murtad dan lain sebagainya. Nah, karena itu istimroru ya, artinya kemudian istimroru fi ibadatillah ya, keberlanjutan atau al-istimror fi ibadatillah ya, itu menjadi penjaga untuk akhirnya kita betul-betul berada pada posisi yang bertakwa itu. Kalau istimror itu terjadi terus ya, maknanya itu sampai kita ini dipanggil oleh Allah. Takwa, at-taqwa itu bermakna juga atau sama juga dengan wiqayah. Wiqayah itu artinya hati-hati ya, hati-hati. Nah, marilah kita lihat rangkaian tadi. Optimisme ya, setelah itu menahan diri, yang di dalamnya ada juga investasi itu ya, untuk melakukan ya hal-hal itu, lalu kita ditolong oleh Allah, diberikan support tadi itu ya, support tadi itu. Dan pertolongan Allah itu tidak sekedar mensupport kita, bahwa ini juga diwajibkan ya pada umat-umat yang dahulu ya. Support itu juga memberikan kekuatan-kekuatan kita, Allah berikan ya. Lalu semuanya itu lalu kita kelola dengan cara hati-hati. Jadi satu ayat ini ya, rasanya sudah cukup untuk kita ini sukses dalam hidup ya di dunia. Kalau kita berikan dimensi iman, dimensi teologis, maka kesuksesan itu akan berlanjut pada kehidupan akhirat. Ada sebuah penelitian yang sangat lama ya, di taman kanak-kanak ya, sekarang mungkin PAUD ataupun apa namanya ya, kita punya Bustanul Atfal misalnya itu ya. Ada penelitian itu ya, anak-anak itu kemudian di mejanya ditaruh permen oleh gurunya masing-masing anak. Tapi gurunya berpesan ya, jangan kalian makan ini ya sampai nanti ibu kembali ke kelas ini. Ibu mau keluar sebentar. Nah, anak-anak itu diawasi dengan sembunyi-sembunyi. Lalu ibu tadi keluar ya. Maka anak-anak itu nunggu kedatangan ibu tadi itu.
Ada yang tangannya asalnya di bawah, ya, lalu ditaruh di atas meja, ya. Lama-lama kemudian tangannya ada yang pegang permen tadi itu, dipegang-pegang, ya. Lama-lama ada yang dibuka sambil dipandangi. Kok nunggu ibu guru kok lama sekali enggak datang-datang, lalu ada juga yang dimakan. Nah, ada juga yang tetap bersikukuh, ya. Bahkan tangannya pun juga tidak ditaruh di meja dan sebagainya itu. Ya. Nah, setelah sekian tahun kemudian ya, diteliti, ya, mereka-mereka itu, ya, sekitar 20 sampai 25 tahun, ya. Maka di situ kemudian ternyata sebagian besar anak-anak yang dulu bisa menahan diri itu, ya, sebagian besar di antara mereka itu sukses. Setidak-tidaknya tanda-tanda kesuksesan dalam hidupnya itu terlihat. Sementara yang tidak bisa menahan diri itu juga begitu, ya, sebagian besar mereka itu kemudian, ya, tidak sukses atau bahkan terlihat, ya, kedepannya itu tidak sukses. Maka maknanya satu ayat Al-Quran ini, ya, sudah memberikan ajaran yang sangat fundamental dalam hidup. Optimisme, ya, lalu menahan diri, investasi, ya, lalu kita memohon supaya tetap ditolong oleh Allah, ya. Kemudian kita kelola, ya, perjalanan kita untuk mencapai tujuan itu dengan penuh hati-hati. Maka insya Allah tujuan itu juga akan tercapai. Ya, ada dimensi mental yang diajarkan Al-Quran pada kita, ya, terutama ialah semuanya itu kita lakukan dengan prinsip iman, ya, prinsip optimisme, prinsip bahwa sekalipun manusia didesain sebagai makhluk yang lemah, tapi bukankah Allah itu maha kuat, ya. Allah itu Al-Qawiyu, Allah itu Al-Azizu, Allah itu Al-Jabbaru, Allah itu Al-Qadiru, Allah juga maha kaya, Allah maha terpuji. Gantungkan, ya, capaian dari tujuan itu kepada Allah dan bangun mindset, ya, bangun, ya, jiwa kita itu dengan prinsip yaitu optimisme, optimisme, optimisme. Ya, tahan, ya, diri dengan sebaik-baiknya. Jangan terbujuk hawa nafsu. Ya, itu kalau dilakukan ada investasi di situ dan tetap gantungkan kepada Allah dan kelola perjalanan, ya, menuju tujuan utama, ya, untuk dapatkan ridho Allah, untuk dapatkan surga itu dengan penuh kehati-hatian setiap waktu. Insya Allah hidup kita akan sukses. Insya Allah, ya, tujuan terakhir kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah itu akhirnya tercapai. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.